Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan taufik, nikmat, rahmat serta hidayahnya kita bisa hadir di majlis ta'lim al-hidayah. Uthanian, ya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir kelak. كما نشكر أيضا القائمين على هذا البرنامج من المنظمين والقائمين عليها. Tidak diragukan lagi bahwa majelis ilmu seperti ini memiliki peran strategis. Ini bahasanya, ya, peran penting, ya, bagi kehidupan kita. Karena ikut-ikutan saja tidak cukup. Kita kalau nggak belajar, otomatis ngapain? Ikut-ikutan orang, kan? Ikut arus. Nah, orang begini, kita ikut begini. Masalahnya kalau orangnya rada, ya, kawasan kita rada gimana, ya kita ikut-ikutan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda tentang hal ini, ya bisa dicek dalam Sahihain dari, ya, hadis ini tentang hadis fitnah kubur, tentang fitnatul qabri. Ya, ini potongannya. Annal muna'am yaqul ja'ana al-bayyinat wal huda fa'ajabna wattaba'na. Orang-orang yang diberikan nikmat ketika fitnah kubur itu orang yang apa? Bukan orang ikut-ikutan, Pak. Ja'ana al-bayyinat wal huda, benar-benar telah datang kepada kami bukti-bukti dan hidayah, bukti-bukti yang jelas, ajaran-ajaran yang jelas. Fa'ajabna wattaba'na, ya, dan kami sambut, kami terima dan kami ikuti. Belum selesai di sana. Wa annal mu'adzab yaqul, adapun orang-orang yang diadab dalam fitnah kubur, mereka berkata bagaimana? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Dalam riwayat yang lain, la adri. Saya tidak tahu. Ketika fitnah kubur itu dia bilang begitu. Sami'tun nas yaquluna syai'an. Saya dengar orang-orang berkata demikian, maka saya mengikuti. Maka saya ucapkan juga. Ya. Jadi gak cukup ikut-ikutan saja, tidak cukup. Ya, agama ini harus dengan dalil, harus dengan bukti yang jelas, harus dengan hujjah. Kenapa kita beribadah begini? Kenapa kita melakukan ini? Harus ada follow up-nya. Setelah masuk Islam itu ada lanjutannya. Nggak cukup dengan masuk Islam saja. Ya, maka terus jangan merasa cukup, ya, ketika kita TK, SD, mungkin belajar agama, ya kan? Sebagaimana kita di TK, SD juga belajar matematika, belajar bahasa Indonesia. Tapi apa itu matematika dan bahasa Indonesia itu segalanya di sana? Tidak, kan? Ada lanjutannya lagi, ada SMP-nya, ada SMA-nya, bahkan ada fakultas-fakultas khusus dalam ilmu itu. Ketika kita mendalami ilmu bahasa Inggris, matematika, lebih tingkatan lebih atas, apalagi yang sampai kuliah. Masa ilmu agamanya masih ilmu agama SD, TK, nggak cukup. Ya.
maka harus dilanjutkan terus. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam hadis ini, ya, fitnah kubur. Ya, maksudnya apa fitnah kubur? Ya, maksudnya fitnatul barzakh, ya, pertanyaan di dalam kubur. Dan kenapa disebut kubur? Karena mayoritas orang dikubur. Ya, wa illa, ya, yang tidak dikubur tentu ada, ya, sama ada fitnahnya juga. Ada hal khasah. Ya, dan fitnah ini mengenai seluruh orang. Ya, kita akan ditanya nanti. Kita akan ditanyakan hal yang demikian. Maka kita harus siap. Harus siap, nggak boleh ngambang-ngambang saja, gitu, ngalir saja. Ya, di antara pertanyaannya man rabbuk? Ya, siapa Tuhan? Bukan hanya Tuhan, ya. Di sini maknanya man ma'buduk, siapa yang kau sembah. Ya, bukan cuma oke, Tuhan itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatu, cukup di sana. Lanjut lagi. Kalau kita meyakini demikian, selama hidup kita ngapain? Apa yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar mengakui Allah sebagai Tuhan? Man ma'buduk, siapa yang kau sembah selama ini? Siapa yang kita patuh selama hidup di sini? Ya, ketika orang banyak kemana, tapi Allah bilang demikian, mana yang harus kita ikuti? Ya, Allah tidak akan bertanya kenapa kamu tidak mengikuti fulan, kenapa tidak mengikuti fulan, kenapa tidak melakukan ini bareng fulan. Nah, Allah tanya kenapa kau tidak mengikuti perintahku, rasulku, tuntunan-tuntunan yang aku berikan. Jadi ini konsekuensi. Ya, di antara para ulama memang mengatakan Rabb itu dengan ma'bud, dengan ilah, kadang-kadang idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Jadi maksudnya kalau dalam satu konteks itu cuma disebutkan Rabb, bisa jadi maksudnya juga ilah. Ya, bisa jadi maksudnya juga yang disembah. Sebagaimana kaum Yahudi, ya, di dalam ayat disebutkan apa ayatnya? Min dunihi arbaba, apa sebelumnya itu? Abu Zaki ingat? Nah, ya, di antaranya juga ada wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak menyuruh kalian menjadikan para nabi dan para malaikat arbaba. Maksudnya apa di situ? Sembahan. Ya, mereka yakin nggak mungkin nabi yang menciptakan alam semesta tapi dijadikan sesembahan. Maka ketika alam kubur nanti kita harus yakin selama ini siapa yang kita sembah? Tuhan kita kah? Atau hawa nafsu? Atau opini orang lain? Nah, pentingnya tauhid ya di sini. Dan ini yang terus kita asah ya, setiap majelis ilmu biar nggak ngambang, nggak ikut arus. Ya. Kemudian wa ma dinuk, apa? Agama kalian, agama kita. Tapi apa yang kita lakukan semasa hidup itu? Benar agama Islam, ya kan? Ya, orang yang Islam yang yakin. Tapi orang yang ikut arus, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Saya ragu, saya ikutin orang saja. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahihain. Ya, apalagi yang kafir. Jelas saya menyembah autan, saya menyembah sanam dan lain sebagainya. Ya tentu ya dilanjutkan dengan pertanyaan waman nabiyyu ila akhirih. Maka pengetahuan ini harus jelas. Pondasi ini harus jelas ya. Belum ditambah fadilah menuntut ilmu yang lain ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu. Apa yufaqihu? Faham. Ya, faham, fikih. Ini mana tulab fikih hari Sabtu? Fikih ada 3 makna, masih ingat? Fikih secara bahasa artinya faham segala hal secara bahasa. Faham handasa, faham memasak, faham montir dan lain sebagainya masuk fikih secara bahasa. Tapi yufaqihu fid din, ini fikih secara apa? Secara syariat. Ya, secara syariat masuk ke dalamnya tauhid,
masuk ke dalamnya sirah, masuk ke dalamnya fikih halal dan haram, hukum-hukum. Nah, ini yufaqihu fid din. Ketika Allah memberikan kita jalan untuk fikih dalam agama, untuk memahami dalam agama, ini termasuk hal-hal tadi. Nah, jadi bukan berarti karena mau kajiannya fikih aja gitu, enggak ya. Termasuk semuanya, semua ilmu agama. Ya, kalau yang fikih saja itu fikih secara istilah, namanya lebih khusus lagi. Ya, fikih secara hukum halal dan haram. Ya, di antaranya kajian-kajian fikih yang selama ini kita jalankan. Ya, saya kira singkat saja untuk pagi ini. Ini ada satu hadis terakhir. Ya. Wa fihi ma an Abi Musa, dari riwayat Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan macam-macam golongan manusia. Ya, dan kita tentukan kita di golongan yang mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan fakana minha naqiyyah." Permisalan di mana Allah mengutusku, ya, dan huda, hidayah dan ilmu itu sebagaimana hujan yang lebat. Jadi hidayah ini, agama ini, ilmu ini sebagaimana hujan yang lebat. Pernah dengar hadis ini? Belum. Sebagaimana hujan yang lebat. Asaba ardan. Kemudian hujan itu kena apa? Kena bumi, tanah, ground. Dan tanah itu bermacam-macam. Ya, tanah di sini kita lihat bermacam-macam. Beda lagi dengan yang di Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Di antara tanah ini ada yang naqiyah, qabilatil ma fa ambatatil kala wal ushbal kathir. Ya, di antaranya ada yang subur, kena air, kemudian dia menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, dan kala, ya, rumput-rumput, ya. Kemudian ada juga ajadib, ya, wa kana minha ajadib amsakatil ma fa nafa'a Allahu bihan nas. Ada di antara tanah itu yang enggak subur, enggak menumbuhkan tanaman, tetapi dia menjaga air itu. Ya. Fasharibu wasaqu wasaqau wazar'u. Kemudian manusia itu walaupun airnya atau tanahnya ini tidak subur, tidak menumbuhkan, tetapi orang masih bisa mengambil manfaat. Diambil airnya untuk minum, diambil airnya untuk, ya, bertani, ya, dan lain sebagainya. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Kemudian air ini, hujan ini bertemu dengan jenis tanah yang lain. Innama hiya qi'an la tumsiku ma'an. Ya, jadi yang terakhir ini adalah tanah qi'an, ya, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak menjaga air itu, tidak menampung air itu, tidak juga menumbuhkan. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu wa ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Jadi itu permisalan orang yang memahami, yang bertafaqquh, ya, kepada apa yang aku bawa, maka ia mengetahui dan mengajarkan. Dan permisalan orang yang tidak peduli, ya, tidak menerima hidayah Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa golongan tadi dalam hadis? Dalam hadis tadi ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah tanah yang subur. Ya, tadi dia mengambil air kemudian menumbuhkan tanaman, ya, menumbuhkan tanaman dan bermanfaat bagi semuanya. Ini permisalan siapa? Orang yang mengetahui dan mengajarkan. Fa'alima wa 'allam. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang golongan yang kedua, apa tadi? Tanah yang menampung saja.
menampung saja, tidak menumbuhkan tanaman, tidak ada rumputnya, tidak ada hijau-hijaunya, tapi manusia ngambil faedah darinya, dari air yang ditampung, buat mandi, buat bertani dan lain sebagainya. Ini contoh apa? Ini diantara makna dari rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Dia itu menjaga air, dia itu menjaga hidayah, menjaga ilmunya, tetapi tidak mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Cuma tahu saja. Kadang-kadang dia meriwayatkan, dia ngasih ke orang lain, dia menukil hidayah itu. Makanya orang ambil faedah, tetapi dia tidak mengambil faedah untuk dirinya sendiri. Dia tahu, dia ngajarkan, tapi dia tidak beramal. Ya. Cuma kayak nakil saja, pemindah saja. Ya baik juga, tetapi tidak lebih baik dari yang nomor satu. Ya, dan yang terakhir, dia tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat juga untuk orang lain. Nah ini yang qiya'an tadi. Ya, tidak menampung air, tidak juga menumbuhkan tanaman. Nah, gimana? Baik. Kemudian di akhir sini, ya termasuk masih mengenai ilmu, ya, mengenai ilmu kepada siapapun yang akan pulang ke Indonesia, termasuk Abu Muhyiddin. Ma'ruf Abu Muhyiddin dari dulu, ya. Karena kalau melihat kawan Majelis Taklim Hidayah itu video-video lama masih ada beliau. Kadang-kadang di samping Ustaz Abu Ziyad rahimahullah. Ya, semoga dimanapun kita, ya, di Indonesia maupun di Arab Saudi masih bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ya, jangan ikut harus dengan huda, harus dengan hidayah. Ya, harus kuat. Ya, istilahnya itu kun ibn sibghah la ibnal bi'ah. Jadilah anak dari jati dirimu sendiri. Jangan jadi anak dari bi'ah, dari kawasan kita, komunitas kita. Kita harus menjadi diri. Ya, kemudian apalagi menuntut ilmu ini tidak selesai. Ya, menuntut ilmu di sini, menuntut ilmu juga di Indonesia, berapapun umur kita. Ya, man salaka atau man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Ya, yang keluar untuk menuntut ilmu, dia disabilillah sampai kembali. Jadi usahakan jangan kembali lah. Terus talabul ilmi, terus belajar biar kita fisabilillah terus. Ya, bahkan kalau bisa kita wafat, diwafatkan dalam keadaan talabul ilmi, ya, biar wafatnya fisabilillah. Ya, dan di akhir mohon dihalalkan, ya, kalau ada kesalahan dari anak pribadi maupun ikhwah yang lain, ya, saling menghalalkan diri di sini, biar nanti kita tidak saling menghalalkan di mana, tertahan di jembatan di surga nantinya. Mohon dihalalkan, ya, lebih kurangnya mohon maaf. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.